Halo, selamat sore. Selamat datang di podcast perdana Saint Mary. Salam pergibahan. Nah, sore hari ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 30 Maret 2020 dan hari ini hari Senin. Nah, tepat banget. Banyak yang bilang I hate Monday, tapi kita enggak. Karena kenapa? Kita punya topik pembahasan yang sangat menarik sampai kita lupa tuh yang namanya hate Monday. Alright, kita akan coba buka topik apa sih yang sekarang lagi menarik. Kita mau angkat topik hari ini yaitu mengenai gimana ya kalau misalnya Jakarta itu di lockdown. Nggak kebayang dong. Nah, hari ini gue nggak sendirian. Gue lagi bersama teman-teman gue di sini dan lo pasti tahu dong suara-suara keren siapa yang ada di sini. Nah, gue mau tanya dulu nih sekarang dari yang namanya desain kita deh. Lo tebak-tebak deh siapa nih yang ngomong gitu ya. Menurut lo, kalau kondisi Jakarta ini di lockdown, efeknya ada nggak sih ke lo? Oh, yang desainer, tolong dijawab. Gimana ya? Rada dilema juga ya sebagai gue, sebagai anak kos itu nggak bisa kemana-mana yang pasti, dan gue harus menyiapkan persediaan yang banyak karena gue nggak mungkin keluar kan kalau lockdown kayak gitu, dan semuanya gue rasa sih bakal jadi ribet sih. Ya paham. Anak kos luar biasa ya. Perjuangan. Oke, thank you. Terus gue mau nanya nih Mbak Astri ini kan dia kerjanya di Saint Mary, kita bisa katakan di luar kota jauh, Bo. Nah, which is itu kan transportasi nggak kayak kita. Sekejap jalan udah selesai. Nah, ini gue mau nanya nih tentang Mbak Astri. Mbak Astri gimana menurut lo kalau misalnya Jakarta ini benar-benar sah kita lockdown? Apa impactnya buat lo? Kalau Jakarta dan sih udah pasti Bogor juga ikutan. Halo Mbak Sri, suaranya boleh lebih imut lagi? Sudah merencanakan apabila pemerintah pusat tuh lockdown. Jadi otomatis kalau Jakarta dan Bogor pun ikutan. Jadi ya udah diem aja di rumah. Karena mau gimana lagi kalau misalkan pergi-pergi juga nggak bisa kan, pasti transportasi keluar ataupun masuk Jakarta tuh nggak bisa, dan di Bogor pun nggak bisa. Jadi ya udah saya sih ambil untuk work from home aja deh. Jadi kalau misalnya Mbak Astri ini lebih meminta kebijakan kali ya dari kantor untuk work home, which is nggak bermaksud juga nggak mau kerja kan, emang peraturan pemerintah untuk lockdown ya mau gimana gitu ya. Betul, dan alhamdulillah sekali kantor saya memang sudah mengambil kebijakan untuk mendukung pemerintah saat ini ya. Jadi memang sudah work from home kemungkinan sampai 16 April nanti. Oke. Alright, thank you Mbak Sri. Nah, sekarang kita mau ke Pak. Nah, ini dia. Ada yang tahu nggak ini suara siapa, Taraf? Saya mau nanya ke Mr. F. Saya mau nanya, ini menurut Mr. F, ada nggak sih impact-nya ke dunia pendidikan yang lah, kita punya calon mahasiswa rata-rata yang marketing ya, punya visitasinya kan jauh-jauh tuh di luar kota. Apakah ada pengaruh yang sangat besar, Mr. F? Iya, Miss J. Oke, untuk pengaruh lockdown di dunia pendidikan pasti sangat berpengaruh sekali ya, karena kemarin sudah dicanangkan juga oleh Presiden dan Gubernur DKI Jakarta juga bahwa untuk ujian nasional itu ditiadakan. Jadi untuk adik-adik kita yang saat ini duduk di bangku SMA, SMK itu juga ditiadakan untuk UN-nya, ujian nasionalnya. Itu pengaruh pertama. Nah, pengaruh kedua berarti untuk adik-adik kita yang SMA dan SMK itu bagaimana nih cara melanjutkan ke dunia bangku perkuliahan selanjutnya pendidikannya. Nah, itu mungkin sekarang masih jadi tanda tanya untuk beberapa adik-adik kita ya, gimana ya cara daftar untuk kampusnya perkuliahan selanjutnya, karena kan namanya di lockdown ataupun self quarantine itu kan pasti nggak boleh kemana-kemana ya Miss ya. Betul, gitu. betul. Nah, ini mungkin yang
salah satu yang ditawarkan oleh Saint Mary College ya, itu di mana Saint Mary College saat ini sudah mencanangkan program pendaftaran kuliah secara online. Wow, great. Nah, jadi buat adik-adik kita yang SMA, SMK yang memang mau mendaftarkan diri, terutama untuk ke Saint Mary College, itu udah nggak harus susah-susah, Miss. Jadi mereka ya, walaupun mereka berada jauh di Jakarta, di luar Jakarta, ada yang di Bogor, Tangerang, Cikampek ya. mungkin, ataupun mungkin Cibinong dan lain sebagainya, Bekasi. Nah, itu nggak perlu datang ke kampus Saint Mary yang berada di Jakarta, karena toh memang pastinya jikalau memang DKI Jakarta itu dilakukan, pasti mereka juga nggak akan bisa ke kampus Saint Mary. Jadi gampang kok, mereka cuman cukup klik link yang nantinya akan di-share Saint Mary College melalui Instagram dan sosmed-sosmed yang lainnya. Itu tinggal klik aja pakai handphone. Nah, itu nanti langsung mereka bisa mendaftarkan diri kuliah ke Saint Mary College secara online. Jadi mereka tidak perlu datang ke Jakarta, tidak perlu datang ke kampus Saint Mary. Mereka cukup mendaftarkan melalui handphone ataupun laptop atau komputer masing-masing di rumah. Jadi tetap aman, tetap selamat, tetap bisa untuk kuliah. Begitu loh, Miss. Waduh, penjelasannya sangat luar biasa nih Pak Fajar, cerdas banget nih pasti ya. Keren. Wah, udah ketahuan deh namanya siapa. Alright, thank you. Nah, sekarang kita beranjak nih ke Mr. Alfonso. Ini which is, guys, dia punya foto itu slim banget. Sekarang juga tambah slim. Nah, sekarang saya mau nanya ini, Pak Alfonso, ini pengaruh nggak sih ke Pak Alfonso sebagai orang yang pengguna setia Transjakarta untuk pelaksanaan? Nggak tahu sih, kita belum tahu pasti. Maksudnya ada plan untuk lockdown. Gimana menurut Pak Alfonso? Iya, sebagai pekerja kantoran tentunya kita kan menggunakan public transportation itu sangat terhambat, Bu, ya, dengan kebijakan. Semoga sih lebih ke karantina wilayah, karena kalau lockdown yang dalam arti yang sebenarnya itu agak merepotkan juga, karena kan kita otomatis nggak akan ada perkantoran, dan juga mungkin transportasi publik akan istilahnya ya, di suspend atau di lock seperti itu. Nah, semoga kalau memang jadinya karantina wilayah, tentunya akan ada pembatasan jam operasional juga. Karena kan selama ini kan di busway, MRT, bahkan LRT juga ada pembatasan sampai jam 8 malam aja. Tentunya bagi yang memang masih ke kantor akan menjadi hambatan tersendiri sih kalau menurut saya. Iya, betul. Tapi ini kayaknya Pak Alfonso tidak seperti yang saya duga ya. Biasanya Pak Alfonso ini agak sedikit lucu, kayak kalau teman-teman tahu ya, kita suka banget nih Saint Mary kumpul sama teman-teman. Kalau lagi bosen, kita nonton ini, Pak Fajar jam pura-pura nggak tahu namanya apa? Yang ada Nini. Saya lupa ya namanya apa ya. Terima kasih, sangat tidak membantu saya. Nah, ini cukup seru. Saya lupa ingatan, Miss. Karena kenapa? Itu mengingat umur ya. Sangat tidak lucu sekali. Tidak usah malu-malu Pak Fajar. Kita semua jiwa muda, bukan tua tapi jiwa muda. Nah, bicara tentang lockdown, kita mau jujur-jujuran. Sebenarnya di hati kecil lo itu setuju nggak sih untuk di lockdown? Coba teman-teman bisa kasih respon, siapa aja bebas. Kalau untuk lockdown sih, kalau saya pribadi untuk saat ini belum setuju ya, Miss, ya, karena memang terdengar nggak suara saya, Miss? Oh, kedengaran. Halo? Maksudnya belum setuju ya kalau untuk saat ini, karena memang masih banyak gitu masyarakat. Halo? Ini kenapa Pak Fajar halo, saya bingung. Ini Mbak Asri lagi ngobrol. Pak Fajar tunggu sebentar, halo-halonya masih beranjak di Ibu Astri. Halo ganti ya. Silakan Mbak Astri melanjutkan tadi. Ya, kalau untuk kondisi saat ini sih, untuk Indonesia saat ini, kalau untuk lockdown, benar-benar lockdown tuh belum setuju ya.
masih banyak masyarakat menengah ke bawah itu yang masih harus mencari nafkah di luar rumah gitu. Kalau mereka lockdown tetapi pemerintah belum menyiapkan itu secara maksimal, tentu yang bawah akan sulit juga untuk mereka keluarganya, karena kan untuk mereka dalam satu hari mencari 10 sampai 100 ribu juga kan agak sulit. Jadi belum bisa deh kayaknya kalau lockdown. Tapi prihatin juga sih untuk semakin banyaknya yang terjangkit virus ini gitu. Semoga sih pemerintah punya solusi-solusi lain selain lockdown. Oke, ya betul sih pemikirannya. Kalau sebelum gue yang ngomong kali ya, mungkin Fanny, gimana menurut lo, Fen? Kalau lo sesungguhnya, lo bener nggak sih? Ya, let's say, kayaknya gue nggak setuju nih untuk di lockdown karena apa dan gimana. Bukan lebih kepada ini lo ya, maksudnya jajanan terbatas segala macem gitu. Gimana menurut lo? Menurut gue bingung juga sih ya, keputusan lockdown itu tuh kayak serba salah gitu. Di sisi lain kita butuh, karena kan penyebaran virus corona ini kan udah semakin meluas gitu kan, apalagi Jakarta itu adalah salah satu wilayah yang berada di zona merah. Kalau kita nggak lockdown, nanti malah makin banyak yang kena dan makin banyak menyebar gitu. Apalagi nanti kan orang Jakarta bakal pulang kampung gitu kan. Tapi kalau kita lockdown, nanti perekonomian di Jakarta tuh bakal berantakan, karena kan nggak semua orang punya penghasilan bulanan. Terus bagaimana nasib yang pedagang-pedagang atau orang-orang yang berpenghasilan per hari gitu, yang ada mereka nggak makan, kecuali pemerintah atau kita sebagai masyarakat bisa saling gotong royong untuk membantu orang-orang yang penghasilannya per hari. Jadi tuh semua sembako tuh tercukupi selama lockdown. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Ya, betul sekali. Agak bimbang ya, karena memang keputusan ini buat si Malakama, diambil salah, nggak diambil juga salah. Nah mungkin ini Mr. F ini, kan tadi kalian denger dong jawabannya sangat cerdas, sampai saya ngomongnya belepotan gitu ya. Coba kita melihat ke arah Pak Mr. F deh, Pak Fajar gitu mungkin. Saya hampir lupa namanya siapa. Mungkin bisa memberikan opini yang mungkin out of the box, yang which is saya nggak nyampe pikirannya. Boleh dipersilakan untuk berkomentar ya di sini. Tolong ini Roger ganti. Pak Fajar, halo Bandung, 123-321, come on. Roger, foto bareng please, Roger. Oke. Gimana Pak Fajar? Apa suara saya terdengar masih merdu atau bagaimana? Masih. Oke. Silakan dijawab, Pak. Halo? Iya. Apa tadi pertanyaan, Miss? Lah, saya sudah memuji Anda. Bagaimana sih Anda? Iya, jadi pertanyaan saya begini. Ini kan tadi Anda kan memberikan satu opini yang cukup baik ya. Tadi memberikan gambaran tentang seputar online yang sudah bisa dilakukan formulirnya, dan anak-anak bisa mengakses di mana saja dan kapan saja. Nah ini pasti Anda punya jawaban sendiri mengenai ini. Sekarang nggak ada benaran salah, tapi hanya meminta pendapat. Apakah seorang Fajar setuju nggak sih kalau misalnya itu di lockdown? Ini pasti jawaban Anda di luar dari tingkat dewa. Saya lagi menunggu jawaban Anda ini bagaimana. Berat nih kayaknya, berat. Iya. Kalau saya sih, kalau untuk totally lockdown, saya belum begitu sependapat. Tapi kalau mungkin pembatasan jalan atau wilayah mungkin lebih tepat. Kalau menurut saya, karena kalau definisi lockdown, kalau menurut saya berarti seluruh kegiatan, seluruh
operasional baik itu perekonomian ataupun apapun itu, mau tidak mau harus berhenti total. Sedangkan kalau menurut saya untuk Jakarta yang terlalu beragam ya masyarakatnya dan lain sebagainya, itu menurut saya sih belum bisa, karena masih banyak yang mungkin masih mencari nafkah lah, walaupun memang itu tidak semua orang gitu, karena kan memang mau tidak mau mereka harus tetap bisa hidup. Cuman kalau untuk pembatasan wilayah akses masuk ke Jakarta ataupun keluar Jakarta, itu saya setuju. Halo? Iya, mendengar. Saya setuju. Jadi mungkin adanya pembatasan wilayah ataupun pengecekan lah intinya wilayah, misalnya yang dari pinggiran Jakarta, suburban area kayak Bogor, Tangerang, Bekasi, itu saya setuju gitu. Tapi kalau lockdown total layaknya misalnya kayak apa ya, kayak Itali gitu ya, kayak saya juga kemarin ada teman di Malaysia itu juga seperti itu. Jadi berarti semua perekonomian, semua operasional harusnya berhenti total. Ya, tidak ada pedagang lagi, tidak ada warteg lagi yang buka, tidak ada warung kopi lagi yang buka, dan lain sebagainya. Sedangkan masih ada beberapa masyarakat yang mungkin membutuhkan itu, karena tidak semua masyarakat Jakarta itu yang punya maksudnya tinggal dengan keluarga, punya segala macam fasilitas untuk memasak di rumah. Contoh lah Feni yang ngekos, kan nggak mungkin juga dia tiap hari masak. Iya, kalau ada kebutuhan memasak di kosannya, karena di Jakarta kita nggak menutup kemungkinan masih banyak anak-anak kos, mahasiswa, karyawan dan lain sebagainya. Nah itu nggak, kalau semua di lockdown ya berarti semua kegiatan harus berhenti total, lumpuh gitu. Nah itu yang saya nggak bisa membayangkan sih sebenarnya, karena setahu saya waktu saya punya teman di Malaysia pun sampai supermarket dan lain sebagainya itu tutup. Jadi kita mau, yang terpenting kan kebutuhan manusia makan ya. Mungkin kalau cuman hanya belanja, ngantor dan sebagainya itu masih bisa diakalin. Oke, kita libur, kita stop. Tapi yang namanya untuk makan kan nggak bisa di stop ya. Dan tidak semua orang punya fasilitas masak-memasak di rumah, di kos ataupun apapun itu gitu. Kalau menurut saya ya, dan mau sampai berapa lama lockdown. Berarti kalau lockdown berarti kemungkinan ada yang namanya nanti panic buying ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, panic buying itu yang sangat melemahkan kaum menengah bawah, ataupun kalau di Jakarta berarti itu majority, itu bukan minoritas. Berarti kaum mayoritas yang menengah bawah di Jakarta itu akan kalah dengan kaum minoritas yang menengah atas, karena mereka punya kemampuan untuk membeli bahan pangan. Dan stok ya, malahan stok. Betul. Dan sedangkan kaum yang menengah bawah, maaf kata, kadang untuk beli Indomie 1 bungkus aja mungkin nggak mampu. Belinya hanya beli satuan, beli 3 biji, 5 biji di warung kelontong. Kalau lockdown berarti dia harus beli berapa bungkus, berapa dus, harus beli berapa makanan-makanan yang lainnya. Apakah punya kemampuan finansial sebesar itu? Kalau menurut saya sih enggak. Itu, dan ini menurut saya makanya mungkin Presiden kita, Pak Jokowi, sangat memikirkan keras bahwa sebisa mungkin untuk tidak di lockdown, karena yaitu visi misinya si Pak Presiden kita tuh udah jauh ke depan. Dalam arti kata, dia udah memikirkan bahwa nggak sesimpel itu untuk melockdown sebuah wilayah, suatu negara ataupun ibu kota, apalagi ini ibu kota ya. Seperti itu sih kalau saya. Iya, makanya luar Pak biasa. Presiden hanya cukup mengimbau kita di rumah saja, kita social distancing dan lain sebagainya.
kemudian ada pengecekan rutin. Ya seperti itu sih kalau menurut saya sih. Well, kalau gue pribadi nih ya, gue nggak bisa bilang apa ya. Kita kan hidup di antara bertetangga yang kadang-kadang orang cuek, kadang-kadang ya empati, kadang-kadang mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. But di Indonesia ini cueknya itu nggak kuat. Entah cuek karena nggak peduli mati, tapi kalau dia sendiri mati nggak masalah. Tapi kalau nih yang impactnya buat orang lain kan itu big question. Nih orang kenapa sih gitu ya. Nah kalau misalnya let's say memang gue akui ini sesuatu yang tadi gue bilang buah si malakama gitu. Tapi ini harus segera diputuskan. Karena kenapa? Mengingat kita itu bangsa yang susah sekali, let's say ya, maaf kata, susah dikasih tahu. Sudah dibilang stay at home, berapa banyak sih di kalangan kita yang masih pergi? Apakah kita nggak belajar dari sosok negara yang sudah luar biasa melebihi Cina, yaitu Italia? Apakah kita harus menjadi satu sasaran yang beberapa kota, saya lupa nih kota mana, yang kalau misalnya di luar tuh mereka dicambuk, dipentungin, ya. Tapi ini kan, Jakarta ini kan istilahnya ibu kotanya Indonesia gitu loh. Apakah tidak ada sesuatu yang, I don't know, apakah ini nanti Pak Anies sebagai gubernur Jakarta ini punya aturan sendiri yang kita punya regulasi, let's say lockdown, tapi lockdownnya seperti apa? Nah, saya setuju juga dari jawaban dari Pak Fajar bahwa kita memikirkan yang ke bawah. Berapa persen kalau saya dengar bukan cerita, tapi pidato dari Pak Presiden mengatakan akan ada kelonggaran-kelonggaran seperti misalnya untuk ojol ya. Kan dia nggak mungkin beli cash untuk beli mobilnya, untuk ojol gitu. Bahkan kalau misalnya dia belum bisa bayar untuk per bulannya gitu, ke dealernya dikasih dispensasi untuk diperpanjang selama setahun. Tetapi ini yang lagi booming, ternyata tidak seindah itu, belum bisa terrealisasi. Yang kedua, ini mereka mempertanyakan bagaimana mendapatkan tunjangan 1 juta per bulan bagi orang-orang yang memang belum mampu begitu. Nah, saya mau tanya sama kalian gitu. Ini saya mau nanya sama Pak Alfonso. Pak Alfonso, bagaimana ini sudut pandang yang bagaimana yang harus kita bisa bawa gitu ya? Karena kalau buat saya pribadi, bicara lockdown mungkin lebih bagus per daerah, per kota. Itu lebih memungkinkan ya buat saya pribadi juga gitu. Saya hanya berbicara untuk sebagai analisis secara ala pikiran saya. Nah, tapi bagaimana untuk Pak Alfonso, sudut pandangnya seperti apa? Bisa nggak sih kita jauh lebih cepat untuk bertindak mengcopy yang sudah terjadi? Istilahnya tuh tetangga kita udah kejadian nih. Jadi sebelum kita kejadian kita ya be ready. Jadi jangan lebih worse dari yang negara Wuhan. Nah sekarang Italia, kenapa dia lebih banyak untuk kematiannya? Pertama, cueknya luar biasa. Yang kedua, ya mungkin itu tadi, kalau cuek kan berarti tidak ada rasa, ya udahlah, ibaratnya mereka mungkin budaya juga ya, mereka biasa cipika-cipiki atau sun sana sun sini yang itu buat mereka lumrah. Tapi belajar dari keadaan seperti itu dari Wuhan, kenapa tidak dilakukan? Apakah itu akan jadi ke kita untuk negara Indonesia? Nah ini menurut Pak Alfonso ini bagaimana? Baik Bu Judith, kalau yang pastinya dengan adanya lockdown total itu pasti akan berimpact langsung pada para pekerja informal. Seperti kita tahu ada mungkin tukang ojol, terus juga ada tukang warteg dan sebagainya. Cuman kita berpedoman sih, tapi kita bisa belajar pada Wuhan. Wuhan itu dia udah melockdown dirinya mulai dari akhir tahun ya kalau nggak salah. Jadi yang pasti mulai Desember dia udah lockdown, dan at least selama 3 bulan dia benar-benar lockdown, dan besok per awal April mereka akan mulai membuka lockdownnya. Jadi dengan adanya lockdown bisa menekan istilahnya jumlah korban serius. Dalam artian selama ini data yang dihadirkan sama pemerintah, bukannya kita tidak percaya atau gimana, karena selama ini data itu ditutupi untuk menghindari adanya semacam panik atau rush di dalam masyarakat. Nah, di sini mungkin adanya
karantina wilayah itu udah sifatnya wajib. Bahkan kita belajar dari sebuah kota kecil di Pantura, tepatnya Tegal. Nah, mereka kota yang sekecil itu aja berani untuk mengadakan karantina wilayah. Ya, kalau menurut hemat saya sih memang sebaiknya untuk sekelas Jakarta, di sini ada 10 juta orang yang menjadi taruhannya. Apakah mau 1.000 orang mati dulu di Jakarta, baru Jakarta benar-benar serius dalam melaksanakan karantina wilayah? Jadi seperti yang Pak Fajar bilang, mungkin nggak harus lockdown secara total. Tapi karantina wilayah ini untuk meminimalisir pergerakan atau mobilisasi orang-orang sih. Lebih tepatnya ya bisa kaum pekerja, bisa kalau anak sekolah kan udah jelas nih sampai 19 April. Nah di sini kan lebih ke para pekerja. Terutama yang lebih saya concern itu para pekerja informal. Karena mereka yang langsung dampaknya dirasakan. Kalau kita kaum pekerja mungkin masih bisa lah terima gaji walaupun mungkin hanya nanti separohnya. Sedangkan kaum pekerja informal, mereka akan sangat-sangat sulit Bu kalau dari kacamata saya sebagai orang awam. Seperti itu. Luar biasa kacamatanya Pak Alfonso. Boleh pinjam ya. Baik, ya cukup seru juga ya kita membahas seputar lockdown, apakah secara garis besar Indonesia atau perbatasan. Ya itu cukup sangat pusing juga karena benar-benar ini sesuatu hal yang tidak mudah diputuskan. Tetapi jika tidak diputuskan akan lebih impactnya kepada jiwa-jiwa ya. Jiwa-jiwa yang ya we'll see, data membuktikan ya tadi seperti Pak Alfonso katakan bahwa ya sorry to say kita orang Indonesia nggak buka-bukaan nih data aslinya per hari orang sudah korbannya berapa gitu ya. Nah ada baiknya saya setuju gitu ya, ada baiknya kita boleh memikirkan secara bijak, bukan kepada perekonomian lagi, karena memang kalau dibilang lebih hemat mana, lebih memilih mana, jiwa atau perekonomian, itu kan sekarang sudah dihadapkan. Ya, jiwa ini kan tidak bisa dibeli ya. Bukan kayak kucing terus tabrak dia punya nyawa lagi tiba-tiba udah jalan aja. Betul, Bu. Udah lari aja gitu ya. Tapi kalau perekonomian ya bisa dicari. Toh kita pernah mengalami yang lebih buruk ya Pak ya. Pada saat Krismon ya, krisis moneter itu di tahun berapa itu Pak? 98 Bu. 98 itu benar sekali. Saya juga ngalami impact yang luar biasa. Tapi selama kita masih sehat, apa yang nggak bisa dicari? Setuju nggak Pak? Betul. Karena kalau nyawa yang hilang dia tidak akan kembali. Tapi ibaratnya kalau perekonomian kita yang jatuh terpuruk, kita bisa perlahan-lahan bangkit Bu. Asalkan kita mau bekerja bersama-sama. Seperti itu. Betul sekali. Dan ya tapi ini juga yang namanya diem aja di rumah atau hashtag di rumah aja itu emang benar-benar harus dipahami benar-benar ya, karena masih banyak kayak perusahaan teman saya itu sampai HRD-nya itu minta tiap jam itu karyawannya kirim foto kalau sedang ada di rumah untuk memastikan bahwa program di rumah aja itu dapat dimaksudkan secara baik gitu. Ya betul sekali. Ya ini sangat menarik ya buat saya untuk kita bahas. Ya namanya juga pergibahan, tapi which is no, ini bukan sembarang gibah gitu ya. Ini menyimpulkan dari beberapa data yang kita bisa olah dan kita diskusikan pada sore hari ini. Nah, saya mau nanya, ini bicara tadi Mbak Astri, kerja harus dipantengin gitu ya. Kita nggak bilang kita nggak dipercayai orang gitu, mostly jeleknya gitu ya. Kita bicara tentang kita sendiri nih, kita Indonesia gitu ya. Kenapa segala sesuatu tuh kita mesti dicambuk dulu baru paham? Apakah memang kita sudah tradisinya? Jadi kalau misalnya kerja, ya show me. Kalau enggak, kasih report. Kenapa tidak kayak budaya orang bule? Trust-nya tuh bener-bener trust. Nggak usah dikasih dipantengin juga. They will work gitu loh, even though at home. Ini apa yang salah? Ini kita coba agak sedikit menggeser topik ini nih. Karena ada relatednya dengan bekerja di rumah. Ini ada yang mau menjawab atau bagaimana ini? Saya pakai kacamata saya ini soalnya. Boleh. Kalau menurut pendapat saya sih Bu, banyak kan pekerja di Indonesia ini kan apa ya? Karena kita bekerja berdasarkan lebih di level doers. Kalau kita pernah tahu ada level doers atau yang bisa levelnya dia ada awareness untuk bekerja sendiri. Nah kita belum sampai ke arah sana, jadi belum bisa work independently. Jadi kita masih doers.
Jadi masih benar-benar harus dipantau, harus benar-benar masih harus diawasi. Karena kalau nggak diawasi, apa ya jadinya? Ya itu ibaratnya kuda, kalau nggak dipasangin kacamata kuda bisa lari kanan kiri, nggak lurus sesuai tracknya. Seperti itu sih. Kalau dari pandangan orang awam. Bukan kacamata orang awam lagi, itu kacamata buat saya ya. Silakan. Iya. Mungkin ada pandangan lain dari Pak Fajar ini. Kita sudah datangkan dari Amerika nih. Sekarang kita lockdown, dia nggak bisa kemana-mana loh. Salah ya? Gimana Pak Fajar? Oh, mungkin signalnya karena di luar negeri kali ya. Oh, kan nggak mungkin sudah di lockdown. Halo Pak Fajar, Roger. Foto please, together. Halo. Halo. Oke, gimana Pak Fajar? Iya. Kenapa, Miss? Ya, nanya lagi. Ini bagaimana nih signalnya? Iya, jadi tadi saya sedikit mereview nih obrolan kita. Jadi kenapa sih kita mostly orang Indonesia gitu ya? Tadi Mbak Astri kan menimpali dia punya teman sebagai HR gitu. Dia harus foto bahwa dia tinggal di rumah. Kenapa sih harus mesti ada bukti gitu loh? Dan mostly orang Indonesia ini kan kalau kerja mesti dipantengin. Kenapa nggak kayak sistem orang bule gitu loh? Kalau kerja kan trust gitu. Nah tadi jawabannya Pak Alfonso itu bagus. Nah gimana kalau jawaban dari seorang Pak Fajar itu kan pasti punya pendapat yang brilian. Gimana? Mengenai itu ya, apa sikap apa ya nyebutnya gimana ya? Iya, stay at home masa. Iya, untuk stay at home kenapa masih banyak yang belum disiplin lah, begitu kan maksudnya, Miss? Benar. Sebenarnya sih begini ya, kita juga harus melihat dari berbagai perspektif. Ini kalau kita bicara tentang stay at home ya, gitu. Sebenarnya mungkin kalau menurut saya mereka, sebenarnya sih kalau memang diinfokan seperti itu dengan tanpa ada tanggung jawab yang lain, saya rasa sih mereka mau aja untuk stay at home. Yang tadi lagi saya bilang bahwa masyarakat di Indonesia, saya nggak tahu dengan masyarakat di luar negeri ya, di Barat ataupun mungkin yang negara terdekat Singapura atau Malaysia ya. Tapi kalau di kita itu kenapa mereka belum sepenuhnya disiplin lah. Satu mungkin masih terjanggal karena aturan dari perusahaan masing-masing, itu yang pasti. Dalam arti kata, dalam diri hati mereka mungkin mereka mau untuk stay at home, tapi sampai dengan saat ini mungkin aturan perusahaan mereka tempat bekerja belum menerapkan stay at home, itu yang pasti. Jadi mau tidak mau mereka harus tetap bekerja. Yang kedua, yang tadi si Pak Alphonse bilang bahwa untuk di Jakarta ini masyarakat kita kan terbagi dua, informal dan formal workers ya, pekerja. Kalau yang formal ya tentunya dengan mereka menerima gaji bulanan, kemudian ada instruksi perusahaan di mana perusahaan tersebut tunduk dan patuh terhadap instruksi pemerintah ataupun undang-undang, tentunya mereka dengan otomatis pun mereka akan tunduk. Tapi bagaimana dengan workers yang mereka informal, dari mereka kata yang mereka harus bekerja untuk menyukupi kebutuhan rumah tangga mereka masing-masing. Jadi mereka tidak ada pilihan untuk stay at home, karena di benak mereka kalau mereka stay at home berarti ya mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Kita bisa kasih contoh. Ya misalnya para pekerja ojol, pedagang, mungkin wira swasta ya yang buka warung ataupun rumah-rumah makan dan lain sebagainya, seperti itulah. Mau tidak mau mereka terpaksa untuk hal yang seperti itu. Jikalau mereka pun punya pilihan dan intinya kebutuhan mereka tercukupi, saya yakin kok mereka mau yang namanya untuk stay at home ataupun mendisiplinkan diri mereka untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Menurut saya sih seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita saklekan atau pakai aturan si A dan si B, karena secara background ekonomi, background sosial, budaya dan segala macam itu berbeda.
gitu kan. Kita tahu sendiri ya, masyarakat Indonesia sangat diferensiasi banget, sangat variasi banget dari hal jenjang perekonomian, sosial, budaya dan sebagainya gitu. Jadi mereka punya alasan masing-masing deh untuk yang namanya mereka berargumen tentang stay at home seperti itu sih kalau menurut saya gitu. Tapi kalaupun memang mereka tidak bisa stay at home, kan toh pemerintah ataupun instansi-instansi yang berwenang kesehatan kan juga sekarang sedang menggalakkan tuh bagaimana kalau kita tetap beraktivitas di luar tapi kita tetap mencegah penularan virus COVID-19. Misal dengan ketika mereka selesai pulang dari aktivitas di luar rumah, mereka langsung membersihkan diri, langsung mandi, langsung cuci tangan dan segala macam untuk bersih-bersih deh, tanpa harus ketika pulang harus menyentuh ini itu mereka tidak diperbolehkan. Intinya ada aturan-aturan yang memang sudah dibuat oleh pemerintah ataupun instansi-instansi kesehatan bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan stay at home. Itu sih menurut saya, Miss. Nah, tapi tadi mungkin lebih kepada ini, Pak Fajar. Lebih kepada kesadaran orang-orang yang which is banyak orang mengambil kelemahan. Jadi bukan kelemahan tapi keuntungan kali ya. Karena kalau bicara bekerja di rumah, siapa yang monitoring? Diri sendiri. Tapi berapa persen orang aware, seperti tadi jawabannya Pak Alfonso, awareness-nya tuh nggak ada. Mesti ada report dikirim, mesti ada fakta foto kirim, oh ya lu kerja. Kenapa kita nggak ngambil budaya orang bule? Nggak diusah diawasi juga. Let's say kamu kerja di rumah ya, kita memang dapati dia di rumah, nggak ke mall. Tapi gimana mostly orang Indonesia gitu. Saya juga orang Indonesia, maksudnya ya I part of Indonesia. Saya nggak menyatakan saya ngomongnya orang Indonesia terus saya nggak melakukan itu, nggak. Tapi kenapa sih bangsa kita ini rata-rata kalau dibilang stay at home, satu free, wow good dance segala macem. Dan sekarang kita lakukan itu gitu loh. Dan kita merasakan work from home yang buat aku udah mati gaya, nggak tahu lagi harus mau ngapain gitu ya. Walaupun memang kerjanya banyak, cuman kalau misalnya kayak saya tinggal di apartemen 3 kali 4 sama dengan 12, hello, itu sangat pusing buat gue gitu ya. Nah, apa yang membedakan kita sih, etos kerjanya secara awareness-nya kah atau bagaimanakah sehingga kita belum mendapatkan kepercayaan dari atasan langsung bahwa kita beneran kerja kok. Gak usah dipantengin, kita juga bakal kerja. Gimana? Itu tuh yang tadi maksudnya yang mau saya sampaikan. Sebenarnya kalau kita memutuskan untuk bekerja di suatu industri atau lapangan pekerjaan, yang pertama kali kita harus tanamkan ke dalam diri kita adalah, do you love your job? Lo suka nggak sama pekerjaan lo? Lo seneng nggak? Ini passion lo nggak sih? Ini cita-cita lo nggak sih? Karena kalau lo seneng kerjaan lo merasa bahwa pekerjaan ini adalah passion lo merasa pekerjaan ini adalah cita-cita lo dari kecil intinya gitu, ataupun ini kesukaan lo, honestly itu akan dengan sendirinya terpatri yang namanya etos kerja seperti itu. Kalau menurut saya gitu. Tapi jikalau pekerjaan itu yang lo nggak suka, yang lo kayaknya nggak seret, tapi ya mau gimana lagi, karena mungkin alasan pekerjaan susah dan segala macam, itu dengan sendirinya akan terpancar di etos kerja kita masing-masing gitu loh. Itu akan terpancar. Jadi makanya gini, seberapapun training yang akan dilakukan, seberapa besar pun motivasi atau motivator yang didatangkan untuk memupuk etos kerja lo dan segala macam, ketika lo tidak merasakan bahwa kerjaan lo itu adalah passion lo, pekerjaan itu bukan rasa cinta lo terhadap pekerjaan, mau bagaimanapun nggak akan terpancar kalau menurut saya. Itulah sebabnya jikalau kita mencari pekerjaan, ini juga buat pesan ya buat
adik-adik yang habis lulus kuliah ataupun nanti mungkin sekolah pun bisa dalam hal SMK, SMA ketika nanti mau mengambil jurusan suatu kuliah, ya lo harus senang dengan jurusan itu harus passion lo, itu harus yang lo cintai, karena kalau enggak bubar di tengah jalan, kuliah, kerjaan, etos kerja itu semua akan bersambung. Kalau menurut saya, kalau menurut saya sih seperti itu akan bersambung ketika lo kuliah buka, karena ini banyak contoh kasus yang sudah terjadi di mana kuliah mungkin yang hanya kemauan dari orang tua, padahal mungkin dia nggak seneng, yang akhirnya kuliahnya berantakan, putus di tengah jalan. Nanti ketika masuk ke dunia pekerjaan juga seperti itu. Milih pekerjaan yang seasalnya yang penting gue digaji tiap bulan, gue dapat penghasilan, selesai. Yang akhirnya etos kerjanya nggak maksimal. Yang akhirnya pemimpin-pemimpin di perusahaan pun akan bisa lihat bagaimana orang yang mencintai pekerjaan dengan yang tidak mencintai pekerjaan. Karena pekerjaan itu harus dilakukan dengan hati. Kalau menurut saya harus dengan hati, maka terpancarlah yang namanya pikiran-pikiran, ide-ide segar lo, terpancarlah etos-etos kerja yang baik dan segala macam. Percaya deh, kalau nggak cinta nggak kerja ya sama aja kayak kita pacaran sama orang. Kalau kita nggak cinta, panjang nih. Kalau nggak cinta? Sama kan, itu perumpamaannya kalau menurut saya. Sama aja, jadi Miss kalau bilang bagaimana menyadarkan, ya balik lagi ke orang yang bersangkutan. Iya. Kalau menurut saya, gitu. Wah, ini kalah nih Mama Dede, keren. Ya, itu itu opininya sangat baik sekali Pak Fajar. Mencintai apa yang kamu cintai. Tadi ibaratnya you have to love your job. You have to love your work. Itu aja. So we have to know lakukan pekerjaanmu, semua pekerjaanmu dengan hati. Waduh, ada penekanan tuh sampai giginya rontok. Alright. Nah, luar seperti biasa. Itu sama, mau bekerja, mau berkuliah, mau bersekolah, mau berdagang, sama. Semua harus dengan lo harus cinta dan lo harus seneng dengan apa yang lo lakuin. Sama aja kayak berdagang, kita mau dagang misalnya mau dagang warung kopi, warung Indomie. Lo seneng masak gak? Seneng. Kalau lo gak seneng masak, jangan. Gitu. Lo senengnya ngutak-ngutik motor, tapi mau buka warkop, warung kopi sama warung Indomie, ya salah. Lo harusnya buka bengkel. Lo harusnya buka bengkel motor, jangan buka restoran. Ketika ditanya kenapa harus buka restoran atau buka warung kopi, lagi tren pak. Tapi lo nggak seneng, akhirnya berantakan. Yang kayak gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Luar biasa. Oke, thank you Pak Fajar untuk opininya yang sangat. Udah gue bilang kan kalau misalnya udah ngomong sama Pak Fajar yang gini nih, ya kan, semua materi akan terungkap, ya kan? Ya biasalah. Apa namanya, jeritan hati kalau sebagai seorang dosen keluar meronta-ronta gitu ya. Jiwa saya meronta-ronta gitu. Nah, tahu dong itu kata-kata siapa ya? Jangan pura-pura nggak tahu Pak Fajar. Baiklah. Saya lupa, mendadak lupa. Nanti saya ingatin ya di akhir cerita ini, di podcast ini. Oke, sehubungan dengan itu, mungkin ada kaitannya. Tadi kita udah bahas lockdown, cukup seru juga. Terus karena Mbak Asri membahas tentang etos sebuah kerja temannya, harus pakai bukti, ada juga bilang awareness, kembali ke individunya, kalian temukan dulu passionnya, which is very very good ya, memberikan satu masukan kepada kita untuk memang tahu dulu nih passionnya kita apa supaya kita nggak salah dalam melakukan keputusan kita, khususnya untuk ke masa depan kita. Nah, ini masih berhubungan dengan seputar lockdown, stay at home. Nah, ini dia. Kira-kira selama kita stay at home,
buat saya pribadi, gila. Baru kali ini saya ngalami yang namanya mati gaya. Saya waktu sakit ya, saya waktu itu sama seseorang gitu, saya dari marketing. Malam itu juga saya dibawa ke rumah sakit karena tipe saya tinggi. 3 hari aja, saya meronta-ronta, bukan kayak yang gosip itu ya. No, bukan itu banget. Tapi saya sangat jenuh sekali. Nah sekarang, ini sudah menuju ke 2 minggu lebih. Mau ke 3 minggu. Nggak tahu lagi harus mau ngapain. Ya, saya bukan tipe orang yang suka nonton India, Korea apalagi gitu ya. Saya orang yang cepet ngantuk. Nah guys, lu boleh share nggak sih selama lu working from home, kira-kira apa sih yang membuat lu bukan apa sih, tapi kreatif apa yang membuat lu supaya jangan jenuh dan lu tetap happy? Bisa bagi tipsnya nggak? Nah ini coba gue mau mengarah nah ini dia. Ini gue suka nih sama Fanny. Fanny ini orangnya apa adanya. Gimana Fan? Boleh share dikit Fan? Untuk gue ya mensiasati kebosanan ketika lockdown. Biasa sih gue nonton film ya, Woi, tunggu dulu, Fan. Kita belum ada keputusan nih. Presiden aja belum bilang lockdown. Oh iya, maksudnya stay at home atau hashtag di rumah aja. Kita nanti tutup podcastnya. Lockdown. Tunggu, Fan. Kita bisa tutup podcast perdana kita ini, Fan. Boleh. Gimana, Fan? Kalau mensiasati untuk di rumah aja itu ya gue nonton TV sih, nonton film, movie gitu. Atau kalau boring banget, bener-bener boring, ya nelfon temen-temen lah, ajak ngobrol kayak gitu segala macam. Udah sih itu doang paling. Ya kalau paling gabut lagi ya mungkin bisa tiktokan Kenapa? Ala-ala sendiri? Iya sendirilah. Oke. Tapi so far lu enjoy nggak sih working from home? Enggak sih, bosan. Ngalamin juga bosan ya. Tapi sebisa mungkin Iya. lo ngambil waktu kayak tadi ya. Lebih banyak nonton mana, Fan? India atau Korea, Fan? Nggak dua-duanya. Saya pecinta film barat, western. Oh, tapi kalau TikTok kan lo lebih suka yang Korea gitu ya? Iya, yang Korea. Oke. Gimana dengan HRD kita nih, Mbak Astri? Halo Roger, foto bareng please, foto bareng. Gimana Mbak Astri? Apa sudah nyamankah di rumah atau memang udah mati gaya juga? Mungkin signalnya kurang. Halo Mbak Astri. Ini Mbak Astri soalnya di belakangnya gudung ya. Jadi cukup dipahami rumahnya bergunung-gunung. Mbak Astri, halo. Roger, foto bareng please. Oke, mungkin Mbak Astri lagi signalnya masih kurang bagus begitu. Kita mengarah ke Pak Alfonso. Pak Alfonso, halo. Apakah Anda di sana? Iya, gimana Bu Judit? Iya, kembali ke pertanyaan saya. Kira-kira selama ini working untuk from home gimana ini? mensiasati work from home ya? Iya, betul. Oke. Kalau dari saya pribadi sih, saya jujur lebih senang work from home karena saya jadi far from boss jadinya. Oh maaf, ini podcastnya akan nyampe ke beliau ya. Jadi saya mau baik-baik aja. Oh iya. Bercanda itu intermezzo aja biar nggak boring. Kalau gini bercanda. Bercanda atau curahan hati Pak Alfonso? Nggak, yang pasti saya bisa far from Pak Fajar lah. Nah itu yang pasti. Oh, terima kasih. Iya. Kan jadi karena tuh yang pasti positif pertama ya ada plus minusnya sih Bu. Dan untuk mensiasatinya karena kan saya juga bekerja di rumah, selain itu ditemani oleh putri tercinta, jadinya tentunya tidak akan merasa bosan. Dan yang pasti saya juga ada quality time yang lebih dengan anak. Karena biasanya saya berangkat kerja anak masih tidur, saya pulang kerja anak udah tidur. Nah kalau ini kan saya bisa hampir 24 jam. Yakin. Kok saya nggak yakin ya dengan ucapan Anda? Tapi jujur Bu, kalau ditanya saya senang sekali WFH gitu kan. Karena work from home itu benar-benar sesuai dengan passion saya gitu kan. Nah ini yang tadi saya bilang Miss Judith, bahwa bekerja harus mencintai. Berarti Iya, dari betul, Pak Pak. Alfonso mencintai work from home, Miss Judith. Betul. Jadi saya itu tagline-nya love your do your love ya.
Jadi love your do, itu loh pokoknya intinya. Oh ya, sorry, love what you do and do what you love, kayak gitu kan. Saya sangat mencintai sekali WFH ini. Karena saya bisa far from Pak Fajar lah. Seperti itu. Itu dua-duanya film Spider-Man, Bu, kalau mau tahu, itu spoiler ya. Tapi kok kalau dari terawangan saya, Bapak pernah menjelaskan. Itu sudah sangat menjelaskan kan. Tidak. Ini agak membuat saya geli begitu. Bagaimana saya mendapatkan, gimana saya mendapatkan beberapa, ini mengenai Pak Alfonso tadi ya statementnya, bahwa mencintai pekerjaan dari rumah seperti itu. Tapi waktu di rumah, Bapak boleh jujur, apakah Bapak tidak membiarkan anak Bapak main sendiri dan Bapak asik dengan PlayStation? Tentunya HP saya selalu tersita kalau saya di rumah, itu yang pasti. Jadi sebenarnya untuk mensiasati ya ini sih Bu, ini mungkin kita agak serius ya. Yang pasti jangan lupa kita seperti biasa, karena kita kan kalau misalkan jam 9 masuk kerja, ya kita jam 8 paling nggak udah mandi, terus setidaknya kita udah dandan rapi dan siap di depan PC atau laptop kita untuk bekerja. Jadi jangan ada jam yang diganti. Jadi jamnya itu kita sesuaikan, lalu nanti jam 12 sampai jam 1 kita istirahat, break sebentar, dan kemudian kita lanjut lagi seperti itu. Jadi jangan ada rutinitas yang diganti, karena ketika diganti itu akan menyesuaikannya lagi itu akan susah. Seperti itu sih Bu kalau tips dari saya. Karena saya sangat mencintai work from home inilah, karena dimanapun saya bekerja ya nggak masalah sih selama ada jaringan internet yang lancar. Nah itu saya bisa bekerja seperti itu. Jadi Maaf, itu tips dari Google atau tips dari Bapak ya? Bukan, ini tips dari hati saya yang terdalam sebenarnya Bu. Oke. Soalnya Kak Alfonso Iya, itu karena saya sangat senang work from home because far from Pak Fajar lah, kayak gitu. Iya. ya cukup unik ya saudara-saudara pendengar sejati. Salam pergibahan kembali bahwa tadi kalau kita nanya ke Mbak Asri, ke Mbak Feni, ke Pak Fajar, itu mereka ya cukup mati gaya juga ya. Nah ini kalau kembali ke Pak Alfonso, itu luar biasa mencintai. Apalagi dia memang sangat jauh daripada bosnya. Nah ini bos ini siapa? Itu udah dijelaskan tadi Bu, Pak Fajar maksudnya ya. Jadi Pak Fajar nggak bisa minta-minta duit lagi ke saya, aman jadinya. Saya nggak sanggup menjelaskannya, tapi cukup dimaklumi. Jadi ini 1 banding 3 orang itu, aduh luar biasa memang Pak Alfonso ini ya, luar biasa. Nggak heran kalau Pak Alfonso bagian finance ya cukup perhitungannya cukup akurat dalam menelaah berita dan menjawab. Jadi selalu akan ada sisi positif kok Bu dari semua ini. Jadi kita jangan terlalu jatuh berlarut-larut ke hal yang negatif seperti itu. Nah ini pergibahan nggak ada yang negatif Pak, ini cuma hanya sharing. Jadi andaikan pun nanti misalkan ada lockdown, kita ada sisi positifnya juga Bu. Udara DKI jadi lebih bersih, jalanan jadi lebih sepi, dan yang pasti waktu kita bersama keluarga akan jadi lebih banyak seperti itu. Tapi frekuensi untuk bertengkar dengan istri bagaimana Pak? Oh itu nggak masalah. Jadi nggak mau pengaruh ada lockdown atau enggak, tetap ada seperti itu sih. Iya, tepat sekali. Aduh, saya suka banget ini respon-respon yang sangat istilahnya jujur dari hati yang paling dalam. Dan itulah tadi seputar tentang bagaimana ya kalau Jakarta itu lockdown. Tadi kita sudah bahas secara opini masing-masing dan harapan-harapannya kita masih melihat kepada dampak positifnya. Ya, memang hal berat sekali yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Presiden kita Bapak Jokowi. Semoga apapun yang diambil itu keputusannya sangat bijaksana yang tidak merugikan masyarakat, khususnya kita menghargai jiwa-jiwa yang masih ada. Setuju ya teman-teman ya? Karena bagaimanapun juga kalau mau memilih ya, kalau kita punya respon tadi ya lebih kepada menolong kita yang masih hidup ini. Kalau perekonomian memang tidak mudah yang saya ucapkan, tapi memang harus ada yang dipilih, tidak ada bisa dua-duanya sejalan seperti itu. Nah juga tadi kita sedikit membahas mengenai etos kerja ya, dimanapun kita work from home tetaplah kita melakukan pekerjaan kita, nggak usah dimonitor sama bos kita, tapi kalau kita punya etos kerja yang baik, kita punya awareness, tanggung jawab ya let's do it, nggak mesti dikeker-keker ya nggak. Dan juga tadi kita sedikit membahas mengenai apa aja sih kegiatan kita selama work from home.
Ya, to be honest, semuanya mati gaya. Karena ini di luar prediksi kita. Dan bukan hanya itu ya, ambil positifnya juga dari kata Pak Alfonso bahwa kita lebih banyak quality time dengan family. Mungkin ada juga atu jotosnya, itu biasa lah ya dalam sebuah rumah tangga. Ya, seperti itu. Nah, sore hari ini kita sangat senang sekali sudah sharing kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kita diskusikan boleh bermanfaat, boleh mengisi waktu teman-teman semuanya. Dan kami akan kembali lagi di podcast berikutnya, tentu saja masih di Saint Mary. Semoga kalian boleh mengambil sesuatu yang baik dari pembicaraan kami. Dan jikalau ada topik-topik yang pingin kalian ajukan kepada kita, untuk topik apa yang kita harus bawa, please share ke kita. Dan podcast ini akan kita buat dari pagi dan malam, jadi 2 kali ya. Kita akan akan kita post dari pagi dan juga malam, 2 kali tayang. Tapi bukan yang sama ya, tapi dua topik yang berbeda. Jadi teman-teman, demikian dari pembicaraan kami. Saya dengan Miss Judith, dan teman-teman boleh ditunjukkan kalian suaranya masing-masing sekarang. Halo. Ya. Bilang terima kasih dong, terima kasih teman-teman, saya Fajar atau apa gitu dong, biar untuk closingnya enak gitu. Oke, silakan Bapak Fajar duluan, saya terakhir. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita. Semoga terhibur, kemudian semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bagi kita. Oke. Ditunggu buat podcast berikutnya ya. Oke, thank you. Oke, Pak Alfonso. Oke, teman-teman pendengar podcast Saint Mary, ini hanya sebagian kecil aja. Nanti kita akan bahas topik-topik yang lebih seru lagi. Jangan sampai kelewatan. Itu aja dari saya Alfonso. Terima kasih. Selamat malam. Alright, thank you. Oke, Fanny. Ya, buat kalian semua yang dengerin podcast kita kali ini, please stay tune. Kita bakal update terus. Tentunya dengan banyak, seperti yang Pak Alphonse bilang, kita bakal banyak topik-topik yang menarik yang buat diangkat. Jadi jangan sampai kelewatan ya podcast kita dari yang Miss Judith bilang itu kita update 2 kali, yaitu pagi dan sore. Oke teman-teman. Alright, thank you Miss Fanny. Sekarang kita ke Mbak Astri. Gimana Mbak Astri? Ada yang mau disambut dan ditutup, disambit begitu? Iya, keren banget ya untuk podcast hari ini. Pembahasannya luas dan melebar gitu, di luar ekspektasi ya. Ekspektasi saya, semoga untuk kedepannya kontennya lebih seru lagi. Pesan dari saya, tetap produktif walaupun kerja dari rumah. Terima kasih. Ya, demikianlah teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Semoga dengan adanya podcast Saint Mary yang perdana ini dapat membantu kalian. Dan apapun yang terjadi, apapun yang kalian dengar, jangan mengambil negatifnya saja. Open-minded ya. Kita mencoba sesuatu yang positif, karena yang positif itu akan jadi positif. Oke? Nah, untuk topik berikutnya nanti kita akan share dan tunggu tanggal mainnya. Tapi yang setidaknya kalian bisa pantengin kita dari pagi dan juga malam. Kita pasti punya kasih 2 topik baru buat kalian. Oke, saya Judith, kami pamit dan salam pergibahan dari Saint Mary. Bye-bye.